21205. Oke, selamat menonton. Yang kemarin itu kan yang tugas Pak Usia mengenai kesehatan gigi itu nggak sudah Baik, ulang lagi ngapain di sini? itu loh bahas tentang Pak Usia yang ada kesehatan gigi itu. Baik, kalau balik kita sekarang. Ya kan kayak kemarin. Iya. Oh, aku nggak ngerti loh mata pelajaran ini. Kamu ngerti nggak? Oh, aku ngerti mata pelajaran ini. Nanti aku kasih tahu ya. Menurutmu, tadi kan kita jumpa adik-adik tadi. Kita melihat kompetisi mereka itu berbeda-beda. Kenapa? Ya, itu karena ada banyak faktor. Salah satunya karena faktor perbedaan sosial, termasuklah di situ keluarga, ekonomi, agama. Nah, karena hubungan keluarga itulah latar belakang situasi yang berkondisi itu yang membuat peserta didik itu berbeda-beda kan kemampuannya. Karena kan keluarga itu pendidikan utama buat si anak. Kayak misalnya makanan sehari-hari dia, halal enggaknya, baik enggaknya, pantas enggaknya yang dia makan gitu. Terus doa orang tuanya juga ke anak itu. Selain faktor itu ada juga perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat. Nah, perbedaan setiap individu. Kalau misalnya kita udah punya nih kesiapan gitu kan untuk belajar, pasti kan kita lebih bisa menerima materi apa yang akan diberikan guru kan, daripada yang kita memang nggak punya persiapan sama sekali. Pasti kan kayak sulit lah gitu untuk masuk materi itu ke kitanya. Nah, faktor inilah yang membuat perbedaan tingkat kecerdasan antar siswa satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda gitu. Terus itulah yang akan berpengaruh terhadap kemampuan dari siswa itu untuk menerima materi. Belum, bagaimana ya cara membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik? Nah, caranya itu ya dengan mencontohkan padanya hal-hal yang baik seperti berkata jujur, ya kan, terus terbuka pada kesalahan. Baru itu mengajarkan dia sopan santun, kayak misalnya berkata pada orang tua tuh menggunakan bahasa yang lemah lembut. Kalau misalnya lewat di depan orang tua yang lebih tua itu kayak mengajarkan dia tuh mundur gitu. Terus memberikan dia reward kalau misalnya dia tuh melakukan hal kebaikan gitu. Jadi dia kayak sekarang berpikir, oh yang buat nih bener nih gitu. Jadi dia mau membuatnya lagi buat kedepannya gitu. Terus memberikan dia langsung teguran atau peringatan ketika dia berbuat salah. Jadi dia tuh merasa, oh yang aku lakuin itu nggak baik, jadi nggak boleh lagi dilanjut. Jadi menurut Hani sendiri nih, mengapa sih pendidikan agama itu sangat penting dalam membangun karakter siswa? Ya karena dengan pendidikan agama itu merupakan pilar pendidikan karakter. Nah, dari pendidikan agama Islam adalah adanya pengetahuan tentang akidah, di mana akidah itu merupakan dasar penanaman akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, sudah pasti perilakunya dalam sehari-hari baik kan? Menurut kalian lah, ada nggak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan akhlak? Oh, aku tahu tuh ada di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 17 sampai 18. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dari situ dijelaskan, dengan dia udah ditanamkan akhlak yang baik, pasti dia bisa membentengi dirinya dalam kehidupan sehari-hari kan. Pasti dia tuh bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus kalau misalnya contoh pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak rutin mengajarkan sholat 5 waktu dengan keluarga, terus itu tak harus selesai sholat maghrib ataupun subuh. Terus orang tua itu juga harus mewaspadai lingkungan pertemanan anaknya agar anaknya itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas gitu kan. Nah, kalau untuk tahap-tahap perkembangan dan pembentukan karakter, Islam itu juga udah mengajarkan kalau di usia 0 sampai 2 tahun pengajaran tauhid, misalnya itu kayak membisikkan di telinganya asmaul husna atau nama-nama yang baik gitu lah kan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Terus itu kalau pengajaran mengenai adab itu
Terus kalau untuk pengajaran mengenai tanggung jawab itu di usia 7 sampai 8 tahun. Nah, itu pengajarannya misalnya gini, misalnya dia nggak mengerjakan sesuatu, dia tuh udah harus diberikan sanksi atau hukuman. Terus kalau pengajaran mengenai care atau peduli sama lingkungan atau dirinya sendiri itu di usia 9 sampai 10 tahun. Nah, untuk pengajaran mengenai kemandirian itu di usia 11 sampai 12 tahun. Misalnya kayak dia itu udah mempersiapkan dirinya sendiri untuk ya sekolah gitu, kayak peralatan sekolahnya, buku-bukunya, semuanya mengenai sekolah itu jangan lagi orang tuanya tapi harus dianya sendiri gitu. Nah, terus yang terakhir pengajaran mengenai bermasyarakat itu di usia 13 tahun. Misalnya kayak dia ikut remaja masjid atau dia mengambil alih dalam kegiatan gotong royong. Mer, kenapa peserta didik disebut sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar? Ya, karena pada dasarnya siswa di dalam pendidikan bukanlah objek. Siswa bukan objek karena siswa adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta dan dapat berkembang. Jika siswa dianggap objek, maka dapat diabaikan siswa bukanlah manusia, melainkan makhluk lain. Jadi, menurut Amel sendiri nih, bagaimana sih cara guru dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta? Nah, cara guru yaitu tanamkan pada siswa tersebut setiap anak itu adalah istimewa dan ajak siswa untuk memberikan penilaian pada diri sendiri dan temannya, dan berikan apresiasi, berikan kepercayaan, dan berikan afirmasi positif setiap harinya. Jadi, mengapa sih perlu adanya pendidikan karakter bagi peserta didik? Bisa dijelaskan nggak sih menurut aku sendiri? Jadi peran karakter di sini sangat berpengaruh kepada peserta didik. Seperti yang dikatakan Hanum tadi, apa yang dilakukan itu merasa baik ya kerjakan aja. Itu akan menambahkan semangat dia lah untuk berbuat kebaikan. Dari kebaikan itulah mendapatkan hasil. Gitu. Terus, bagaimana ya cara pendidik memunculkan atau menambahkan rasa semangat dalam belajar sehingga memperkuat potensi yang ada dimiliki seorang peserta didik tersebut? Nah, cara yang bisa dilakukan guru dalam menumbuhkan semangat belajar pada peserta didik, pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Jadi dengan adanya metode pembelajaran yang beragam tadi itu menambahkan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajarannya. Dan yang kedua, menjadikan peserta didik itu aktif. Aktif yang dimaksud di sini mereka itu berinteraksi. Guru harus mampu berinteraksi dengan siswanya atau peserta didiknya. Mulai dari dia menjelaskan materinya, mulai dari dia memberi pertanyaan kepada peserta didiknya. Ya. Yang ketiga, menciptakan kompetisi antar pendidik. Jadi peserta didik itu jika hasil mereka itu baik nantinya mereka akan diberikan reward. Ini diterapkan pada sekolah adik saya pun sekolah di situ SMP. Adik saya SD situ. Jadi mau apapun prestasi orang itu sudah melebihi angka yang ditetapkan, mereka mendapatkan reward itu. Dan yang terakhir, dermawan akan pujian. Jadi guru itu harus mampu rela memberikan pujian kepada anak peserta didiknya yang misalnya bisa menjawab pertanyaan atau menjawab kuis. Bagaimana sih cara kita itu mengarahkan peserta didik biar dia itu bisa menemukan jati dirinya? Nah, caranya kita sebagai pendidik itu pertama kita bisa memberikan dia saran, memberikan dia arahan untuk dia mulai atau untuk dia mengapa, karena tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa dia punya waktu sendiri gitu. Dengan diam atau dengan dia mempunyai waktu sendiri, dia bisa mendengar apa yang ia sampaikan oleh jiwanya, sekaligus dia bisa melakukan evaluasi dengan
berpengaruh daripada lingkungan keluarga bagi peserta didik? Karena peserta didik atau remaja itu sebenarnya ingin menunjukkan dirinya, ingin diakui dan diperhatikan oleh banyak orang, terutama dari lingkungan. Makanya teman-teman itu sangat berpengaruh bagi sosialnya. Kadang dari keluarga kan tidak semua remaja itu dekat ya, apalagi terkadang dia dituntut harus ini, harus itu, suruh ini, suruh itu, banyak tuntutan dari keluarga. Terkadang dia membutuhkan kebebasan, senang-senang dari lingkungan, terutama teman-temannya, di mana para remaja harus bisa memilih dan mengikuti suatu pergaulan yang mana menurutnya adalah suatu yang baik dan positif. Para remaja memang seharusnya melakukan adaptasi di dalam kehidupan sosialnya, karena agar dia tidak salah memilih jalan juga gitu. Karena kan bisa dibilang memang lingkungan ini sangat berpengaruh daripada lingkungan keluarga. Karena ya itu, karena di masa remaja itu dia tuh ingin diakui oleh lingkungannya. Makanya di sini remaja dituntut untuk harus bisa memilih pergaulan yang baik, lalu harus bisa pandai-pandai lah memilih teman. Cah, bagaimana dan sejauh apa peran pendidikan Islam dalam memandirikan, mendewasakan, dan membentuk karakter peserta didik? Jadi pendidikan Islam itu merupakan usaha yang diarahkan pada pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam, atau suatu upaya memikir, merumuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sendiri. Jadi dengan demikian pendidikan merupakan usaha mendewasakan dan memandirikan peserta didik melalui kegiatan yang terencana yang didasari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru beserta seluruh staf dan personil lembaga pendidikan yang didasari oleh pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan penting nih bagi pendidik untuk memberikan pembelajaran melalui berbagai metode dan model belajar yang disesuaikan dengan